Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam damai untuk seluruh alam. Akhir-akhir ini, fenomena tentang budak angon atau satria piningit kembali mencuat ke permukaan alam pikir manusia di Nusantara. Catatan sejarah membuktikan bahwa munculnya fenomena satria piningit dan budak angon adalah salah satu gejala sosial yang timbul akibat rendahnya harapan publik terhadap model kepemimpinan pada waktu itu, sehingga hadirnya sang budak angon atau satria piningit itu kembali didamba-dambakan banyak orang, seolah sebagai satu-satunya solusi agar bangsa kembali meraih kejayaannya. Oleh karenanya, fenomena budak angon atau satria piningit ini bukan hanya terjadi pada era sekarang, tapi sudah terjadi sejak dahulu. Sejarah mencatat pada era pra-kemerdekaan telah muncul kabar bahwa di sana-sini muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai budak angon atau satria piningit, yang pada masa itu lebih dikenal Imam Mahdi dan Heru Cakra, sesuai sebutan dalam naskah Serat Jangka Jayabaya. Pendapat ini berdasarkan bukti tertulis dari teks pidato pembelaan atau pedoi Insinyur Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat di Pengadilan Landrat Bandung pada tahun 1930. Berikut ini kutipannya. Haraplah pikirkan tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa ini atau di desa itu telah muncul seorang Imam Mahdi atau Heru Cakra atau turunan seorang Wali Sanga? Tak lain dan tak bukan ialah oleh karena hati rakyat yang menangis itu tak henti-hentinya, tak habis-habisnya menunggu-nunggu atau mengharap-harapkan datang pertolongan. Sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan, tak henti-hentinya pula saban jam, saban menit, saban detik, menunggu-nunggu dan berharap-harap kapankah matahari terbit. Oh, siapa yang mengerti akan sebab-sebab yang lebih dalam ini? Siapa yang mengerti akan dipere underground dari kepercayaan rakyat ini? Penantian akan hadirnya Ratu Adil yang merupakan proses akhir dari perjalanan sang budak angon atau satria piningit memanglah seperti menunggu datangnya hujan di tengah kemarau yang terik, fata morgana oase yang sejuk di tengah-tengah gurun pasir bagi musafir. Ada, tapi di mana? Ada, tapi siapa? Munculnya kabar bahwa di sana-sini telah hadir seorang budak angon atau satria piningit atau Imam Mahdi makin membuat bingung banyak orang, terutama bagi orang-orang yang benar-benar mengharapkan segera hadirnya budak angon untuk memimpin negeri. Budak angon atau satria piningit yang menurut ramalan hanya satu orang, lalu menjadi teka-teki yang sulit ditebak. Apakah salah satu dari mereka? Lalu siapa? Ataukah budak angon atau satria piningit yang sebenarnya justru belum menampakkan diri? Mengapa terjadi fenomena seperti ini? Selain atas kehendak Tuhan, inilah strategi jitu yang diatur oleh para leluhur untuk membuyarkan pencarian terhadap budak angon atau satria piningit bila belum waktunya. Karena budak angon atau satria piningit nyebut bunyi di nucaan, bersembunyi dalam terang, bahkan dalam ketidaktahuan dirinya sendiri. Agar ajeg dalam pembahasan kali ini, karena yang akan dijadikan sumber acuan adalah sastra Sunda terkait dengan Prabu Siliwangi, maka objek nama yang akan difokuskan kali ini adalah sang budak angon. Meski budak angon dan satria piningit memiliki kecenderungan sosok yang sama dan berujung pada sebuah tujuan yang sama, yaitu menjadi seorang Ratu Adil. Uga Wangsit Siliwangi pada awal mulanya disebut tahayul. Lalu setelah beberapa peristiwa terjadi sesuai yang disuratkan, uga disebut sebagai ramalan. Perkembangan selanjutnya setelah dilakukan pengkajian lebih dalam, uga kemudian disebut sebagai konsep ideal bagi pemimpin Sunda.
dan setelah dilakukan penelitian ilmiah, Uga Wangsit Siliwangi merupakan pencanangan leluhur untuk menghadirkan seseorang yang kelak layak memimpin negara. Uga sebagai cetak biru atau blueprint kepemimpinan Sunda menuju kekuasaan. Dalam hal ini, Budak Angon bukan lagi sebagai simbol kronis yang kental dengan hal-hal metafisik, tapi sebagai simbol kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Seseorang yang dipersiapkan untuk memimpin sebuah bangsa yang besar tentunya perlu memiliki kemampuan dan karakteristik di atas rata-rata manusia biasa. Oleh karenanya, sepanjang hidupnya, sang Budak Angon hingga kelak ia memimpin sebagai Ratu Adil, dididik dengan keras oleh para guru kehidupan dan alam, melalui peristiwa demi peristiwa, bahkan dengan jalan penderitaan. Seorang Budak Angon semestinya menguasai ilmu tata negara, tata buana, dan tata diri, mengenal alam nyata dan alam niskala, karena kelak dia tidak hanya jadi pemimpin umat manusia, namun sebagai Ratu Adil bagi kelestarian bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Selain manusia terpilih, apakah ada syarat agar layak disebut Budak Angon? Uga Wangsit Siliwangi sudah menyebutkan syarat dan ciri dari Budak Angon, meski melalui bahasa simbol atau semiotika atau silip siloka, seperti imahna di Birit Lewi, rumahnya di bantaran sungai, pantona batu satangtung, pintunya batu setinggi orang berdiri, di hatapan ku handelem, diatapi oleh pohon handelem, di tihangan ku hanjuang, bertiangkan pohon hanjuang. Makna dari contoh kalimat tadi tidak dapat dimaknai apa adanya atau cukup diterjemah dari bahasa Sunda ke bahasa lain, namun perlu pendalaman dan analisis yang komprehensif, karena kalimat-kalimat tadi adalah kalimat semiotika, silip siloka. Kami ambil sebuah contoh, kalimat imahna di Birit Lewi, rumahnya di bantaran sungai. Tidak mesti sang Budak Angon tinggal di bantaran sungai, tapi perlu dikaji lebih dalam apa yang akan terjadi dan kita rasakan bila rumah berada tepat di bantaran sungai besar. Adalah timbulnya rasa was-was setiap kali banjir datang, karena bantaran sungai sangat rawan longsor saat banjir tiba, dan bukan tidak mungkin rumah itu akan ikut tergerus lalu dihanyutkan arus. Inilah salah satu kalimat semiotik yang maknanya bahwa sang Budak Angon seringkali hidup dalam ancaman bahaya yang bisa datang kapan saja. Oleh karenanya ia harus terus terjaga dan waspada, tapi tak boleh lari dari setiap masalah yang mendatanginya. Sepahit dan sebahaya apapun harus ia hadapi, karena peristiwa, masalah, dan ancaman adalah rumah bagi dirinya yang sedang digembleng oleh leluhur agar menjadi seseorang yang tahan banting dan teruji oleh segala permasalahan duniawi. Karena kelak saat menjadi pemimpin, masalah dan peristiwa yang akan dihadapinya tentu akan lebih besar dan lebih rumit lagi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Budak Angon, terlebih dahulu kita harus mengenal latar belakang adanya Uga dan nama Budak Angon. Secara ilmiah, nama Budak Angon hanya ditemukan dalam Uga dan Pantun Bogor. Uga dan Pantun Bogor memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Pada penuturan berbagai peristiwa Uga dan ramalan sangat mendominasi terhadap alur ceritanya sendiri. Sosok yang berjasa mengenalkan Uga Wangsit melalui pantun adalah Ki Juru Pantun yang dikenal bernama Aki Buyut Baju Rambeng. Budak Angon sangat terkait dengan Prabu Siliwangi. Dalam Pantun Bogor lakon Kahiyangna Pajajaran mengisahkan Prabu Siliwangi. Kocapkeun di negara Pajajaran, nu jadi raja gagah sakti kaliwat saking, anu ngaranna Prabu Siliwangi. Syahdan di negara Pajajaran yang menjadi raja, gagah dan sangatlah sakti yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi mengeluarkan wangsit atau wasiat atau nasihat yang cukup panjang. Wangsit itu dibuka dengan kalimat, laju cek raja kasakabe anu ceurik. Lalakon urang ngan nepi ka poe ieu, Pajajaran leungit di alam kajayaan, leungit dayeuhna, leungit ngaranna garana. Tapi dina tindak pindah zaman, Pajajaran moal ninggalkeun lacak sejen tingaran pieun nu mapai. Kemudian raja berkata pada semua yang menangis, kisah perjalanan kita hanya sampai pada hari ini. Pajajaran hilang dari alam kejayaan, hilang kotanya, hilang nama negaranya.
Tapi dalam bertindak pindah zaman, Pajajaran takkan meninggalkan jejak, kecuali nama bagi yang menelusurinya. Prabu Siliwangi sangat menyadari bahwa setiap kejayaan pasti ada batasnya. Zaman keemasan pun pasti akan berakhir. Namun di balik setiap runtuhnya sebuah era keemasan akan menyisakan rasa optimis berbentuk harapan. Bahwa suatu saat kelak akan ada waktu untuk bangkit kembali dan muncul sosok baru yang akan menyambut estafet kejayaan Pajajaran. Karenanya, Sang Prabu tidak meninggalkan jejak seperti candi, bangunan, relief, patung dan sejenisnya. Selain ngaran Pieun Numapai, nama bagi yang menelusuri. Warisan terbesar leluhur Sunda adalah ngaran atau nama, sesuatu yang tak kasat mata, berupa ungkapan simbolik melalui tradisi tutur Pieun Numapai untuk orang yang melakukan riset atau penelitian. Ajaibnya karakter utama sosok Numapai atau yang menelusuri tertulis dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dan disebut Sang Amaca atau seorang pembaca. Sang Amaca maka suka, sang nurut ma ujar rahayu, ngargep cipta narmala, yatna sang sewaka dharma. Sang Amaca maka suka membaca, seorang pengikut ajaran kebajikan, memperhatikan cita-cita kesucian, seorang pelaksana hukum-hukum pengabdian. Sosok Numapai atau yang melakukan riset itulah Sang Amaca atau sang pembaca yang tak lain dan tak bukan adalah Budak Angon. Hubungan dekat antara Prabu Siliwangi dengan Budak Angon juga digambarkan oleh pantun, yaitu Budak Angon secara masif melakukan publikasi tentang Prabu Siliwangi sehingga masyarakat lebih penasaran kepada sosok Prabu Siliwangi. Tah eta, Budak Angon nu eta. Loba urang Sunda jadi penasaran, laju ngarukcuk milu ngorehan. Pada harayang nyaho, saha sanyana nuku pantun disebut Prabu Siliwangi. Nah itu, Budak Angon yang itu. Banyak orang Sunda menjadi penasaran lalu mengkaji dan ikut mencari-cari. Mereka ingin tahu, siapakah sebenarnya yang oleh pantun disebut Prabu Siliwangi. Dan hanya sosok Budak Angonlah yang akan mampu membaca sisi lain dari Prabu Siliwangi. Nu teu kauji ku para aji, teu kabaca ku pujangga, nungan tembong ke Budak Angon. Yang tidak terpahami oleh para raja, tidak terbaca oleh para pujangga, yang hanya diperlihatkan pada Budak Angon. Wangsit sang raja biasanya digunakan terkait hal-hal yang sangat prinsipil mengenai kepemimpinan dan kekuasaan, sesuai naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Maka nguni kasorgaan di sakala kaprabuan, kamuliaan, kautamaan, kapremanaan, kawisesaan, ratu tanya. Demikian pula tentang kesempurnaan di seluruh kerajaan, kemuliaan, keutamaan, kewaspadaan, keagungan, tanyalah raja. Model kekuasaan Sunda yang dipandang ideal oleh leluhur yaitu konsep Haturwangi, yaitu sosok yang identik dengan Budak Angon, Sang Amaca alias Prabu Siliwangi anu Panderi. Prabu Siliwangi adalah figur sejarah dan figur mitos yang memiliki kemampuan weruh seduru winara, tahu yang akan terjadi di masa depan. Dan pengetahuan itu selain ditulis dalam berbagai teks sejarah, juga dituturkan dalam ungkapan simbolik dalam tradisi tutur. Memang salah satu karakter pemimpin yang adiluhung adalah memiliki kemampuan membaca masa depan, mengkreasikan makna-makna, serta membaca bakal terjadinya pergantian paradigma. Tipe kepemimpinan Prabu Siliwangi adalah gabungan antara kepemimpinan spiritual dan strategis, karena secara spiritual ia memiliki energi untuk mengilhami banyak orang untuk tujuan akhir yaitu berdirinya Pajajaran anyar. Sisi lain, ia berpikir strategis dengan mampu membayangkan apa yang akan muncul di masa depan seperti sosok Numapai atau yang melakukan riset, yaitu Budak Angon. Sosok yang sudah dituliskan sebagai Sang Amaca dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Itulah sumber ilham untuk mencapai tujuan akhir Prabu Siliwangi yang ingin dicapai di masa depan. Dengan demikian, kuat faktanya bahwa uga dalam makna praktisnya adalah agenda pemunculan orang Sunda yang dicanangkan oleh leluhurnya. Ini artinya leluhur Sunda memiliki keterampilan khusus yang dapat melihat, membayangkan,
dan membentuk sosok kepemimpinan di masa depan melalui simbolik dan pola-pola yang tidak biasa. Oleh karenanya, Uga itu sebenarnya penalaran tentang agenda, bukan murni ramalan yang lebih dekat dengan mistik. Karenanya Uga hanya bisa disusun oleh seseorang yang pernah menjadi pemimpin atau raja yang sukses berkuasa di masa lalu, bahkan pernah menuliskan pola-pola dan strategi kepemimpinan di masa hidupnya, seperti halnya Prabu Siliwangi yang telah menulis naskah sejarah Sang Hyang Siksakanda Karesian, lalu dituturkan kembali melalui ungkapan-ungkapan simbolik yang umumnya dikenal Uga Wangsit Siliwangi. Pada bagian ini kami perlu mengkritisi bahwa sosok Prabu Siliwangi yang membuat Uga Wangsit ini adalah Raja Pajajaran terakhir, yaitu Prabu Ragamulya Suryakancana atau Sang Nusia Mulia, yang oleh juru pantun disebut pula Sang Prabu Siliwangi. Pada masa kepemimpinan Sang Nusia Mulia, Pajajaran berada di ambang kehancuran hingga benar-benar hancur lalu hilang. Sedangkan Prabu Siliwangi yang menyusun hukum-hukum dan pedoman hidup orang Sunda dalam naskah Sang Hyang Siksakanda Karesian adalah Sri Baduga Maharaja Prabu Aji Jayadewata yang memiliki rentang waktu yang lumayan jauh dengan kelahiran Uga, yaitu sekitar 52 tahun, dari tahun 1521 sampai 1579. Lalu bagaimana Sang Nusia Mulia dapat memiliki kemampuan membuat Uga? Padahal justru pada masanya, eksistensi Pajajaran tidak lagi bisa dipertahankan dan runtuh. Apakah pada saat mengeluarkan Uga di hadapan rakyat dan pengikutnya itu, Sang Nusia Mulia dirasuki oleh sosok gaib?